Terbakar api cemburu, seorang pria di Mataram menusuk pacarnya hingga kritis. Wacana pemerintah pusat menghapus pupuk bersubsidi akan berdampak ke petani. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Terbakar api cemburu, seorang pria di Mataram berinisial S menusuk pacarnya hingga kritis. Bahkan ujung pisau yang ditancapkan pun masih tertinggal di dada korban. Pelaku inisial S, 28 tahun, warga Kecamatan Cakranegara, diamankan di Polsek Sandubaya untuk menghindari amukan warga karena diduga melakukan penusukan. Di hadapan polisi, pelaku S mengaku nekat menusuk pacarnya hingga kritis karena terbakar api cemburu, lantaran melihat sang kekasih bersama pria lain di tempatnya bekerja. Memperlihatkan cara perlakuannya dia di depan saya sama laki-laki lain, akhirnya disitulah saya sudah habis terpikirkan kesabaran. langsung ya, terpikirkan untuk aniaya dia. Cemburu Ya, cemburu. karena cemburu gitu ya. Wakapolsek Sandubaya mengatakan akibat penusukan tersebut, korban FA 40 tahun kritis ditusuk di dada bagian kanan, bahkan ujung pisau yang ditancapkan pun patah tertinggal di dada korban. Ya, tidak ada patahan ya. Karena kuatnya dia tusukan gitu. Ada teman Korban akhirnya pelaku ini dari temannya korban itu membantu, dan beberapa dari temannya korban ini akhirnya menghubungi kami pihak kepolisian untuk mengamankan, karena warga di sana cukup banyak juga saat itu yang menyaksikan kejadian itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku S mendekam di sel tahanan Mapolsek Sandubaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku S dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontraktor proyek molor di Lombok Barat terancam disanksi denda menyusul terlambatnya penyelesaian pekerjaan dari batas waktu dalam kontrak. Pemda Lombok Barat tetap melaksanakan aturan menjatuhkan sanksi bagi rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan proyek, meski deviasi minus pekerjaan tidak terlalu besar. Bupati Lombok Barat menegaskan terkait progres proyek molor yang kontraknya dipanggil beberapa waktu lalu, sudah ada perubahan namun tetap diawasi ketat agar tidak molor, dan Pemda tetap melaksanakan aturan menjatuhkan sanksi bagi rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Kalau semua pekerjaan fisik tahun ini nggak selesai, termasuk jembatan. Kadang-kadang kan tempat anomalinya di proyek infrastruktur itu ada misalnya barangnya belum datang, begitu datang dipasang persentasenya langsung tinggi, kayak gitu. Padahal pengerjaannya bisa 5 hari, bisa 3 hari. Tapi optimis bisa enggak penalti Pak? Harus. Kalau enggak selesai ya sanksi dan menjadi catatan. Blacklist kontraktornya. Ya sesuai peraturan. Kita enggak bisa blacklist orang tanpa one prestasi. One prestasi itu juga kan ada tingkatannya. Pemda tetap memperlakukan sanksi denda keterlambatan bagi rekanan senilai 1 per mil dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pemerintah pusat menghapus pupuk bersubsidi akan berdampak ke petani karena biaya produk yang dikeluarkan untuk membeli pupuk akan bertambah. Berdasarkan Permenta nomor 10 tahun 2022, pemerintah pusat mengecualikan tembakau dari pupuk subsidi saat ini. Sementara di tahun depan penghapusan pupuk subsidi direncanakan akan berlakukan juga untuk tanaman lain seperti tanaman padi.
Terkait wacana pemerintah pusat menghapus pupuk subsidi, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah menghimbau para petani beralih menggunakan pupuk alternatif seperti pupuk organik atau pupuk hayati. Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Taufikur Rahman menjelaskan, penghapusan pupuk subsidi ini secara otomatis produksi akan berkurang sehingga akan mengganggu ketahanan pangan. Dinas Pertanian Lombok Tengah pun selain beralih ke pupuk alternatif untuk meringankan biaya produksi bagi petani pasca wacana penghapusan pupuk subsidi, Dinas Pertanian Lombok Tengah juga nantinya akan membantu dalam segi pendanaan. Akan terancam ya, pertama dengan kondisi pupuk-pupuk untuk pada fase generatif ya. Karena kalau fase sekarang kan 14 hari setelah penanaman itu kan menggunakan pupuk dasar, pupuk urea. Artinya cuma untuk pertumbuhan awal, fase vegetatif sampai keluar daun. Nah, fase pembungaan ini kan menentukan, karena sekurang-kurangnya 1 hektar itu membutuhkan ya sampai dengan 200 sampai 250 kilo untuk secara totalnya gitu. Kalau tidak tercukupi pasti sudah sangat bukan kita bayangkan saja, sudah pasti produksinya akan menurun. Dinas berharap Menteri Pertanian, Perdagangan hingga Keuangan dapat mempertimbangkan rencana peniadaan pupuk subsidi ini. Hal ini dikarenakan jumlah petani cukup banyak, selain itu wilayah Indonesia juga didominasi sektor agraris. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.